Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. NIM saya E2019-2427. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang model penciptaan nilai melalui distribusi. Secara komersial, penduduk industri kecil pada umumnya sebelum memiliki saluran distribusi secara komersial bersifat likal, terbatas, menunggu permintaan, kurangnya sarana dan transportasi, kurangnya sarana komunikasi dan transportasi, serta produksi tidak berdasarkan pada pesanan. Hal ini dapat menyebabkan kelebihan produk atau oversupply. Sesuai dengan hukum penawaran, hal ini dapat menyebabkan produk penawaran cenderung memperendah harga. Akibatnya karena kelebihan produk, maka produk dijual dengan harga murah, yaitu dalam kata lain diobral. Penjualan dengan harga mengobral ini mencerminkan bahwa rendahnya kualitas, yang berarti dapat memperburuk kualitas produk. Nah, oleh sebab itu kita harus menghindari obral produk ini. Jika perlu, kita harus melakukan sistem inden. Penciptaan nilai melalui distribusi dapat dilakukan sebagai berikut tanpa menggunakan mengobral barang begitu. Yang pertama yaitu mengembangkan kerjasama kemitraan dengan pihak lain, baik pemerintah maupun swasta, baik dalam maupun luar negeri. Yang kedua, mengembangkan jejaringan antara industri dengan cara melakukan aliansi, dengan cara menggunakan aliansi baik dalam penyediaan bahan baku, proses produksi maupun dalam pemasaran hasil produk. Yang ketiga, pengembangan wilayah pemasaran. Perlu mengembangkan wilayah pasar baru yang dinamis untuk memperluas pangsa pasar. Yang keempat, lebih efektif dalam mengembangkan penawaran produk. Kegiatan ini sangat penting untuk memperkenalkan produk dan mempertinggi volume penjualan. Yang kelima, menyediakan alat komunikasi yang cocok seperti periklanan melalui media cetak, media elektronik, media expo, pameran, atau eksibisi dalam rangka menyediakan komunikasi tentang bisnis. Yang keenam, pengembangan sastra industri. Pengembangan sastra industri ini dapat mempermudah pengenalan produk secara massal kepada konsumen sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan citra produk. Yang kedua yaitu model penciptaan nilai melalui pemasaran. Pemasaran sebagai ujung tombak dalam penyampaian produk industri kecil pada konsumen masih banyak kelemahannya, disebabkan oleh sebagian industri kecil baik mengenal informasi pasar dan ukuran pasar. Akibatnya pasar yang terbatas dan bersifat lokal, penduduk yang tidak market driven tidak banyak dikenal karena kurang promosi, tidak mengenal segmen, dan tidak mengenal kekuatan pasar. Model penciptaan ini melalui pemasaran dapat dilakukan berbagai cara. Yang pertama yaitu mengembangkan informasi pasar melalui riset atau pemantauan kebutuhan konsumen. Yang kedua yaitu pemantauan kekuatan dan kelemahan pangsa pasar. Yang ketiga, mengembangkan promosi dan pameran. Yang keempat, pengembangan teknik promosi melalui media elektronik secara massal oleh dinas terkait. Yang ketiga yaitu model penciptaan nilai melalui inovasi.
Dalam ekonomi kreatif, inovasi merupakan sarana untuk meningkatkan nilai tambah dan keunggulan bersaing. Untuk menghasilkan nilai tambah menurut Kotler dan Keller yaitu ada 3. Yang pertama dengan cara penemuan, yaitu dengan cara mengkreasi suatu produk, jasa atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua dengan cara mengembangkan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa atau produk yang sudah ada. Yang ketiga yaitu dengan cara duplikasi, yaitu dengan cara peniruan produk, jasa atau proses yang sudah ada. Yang keempat yaitu cara sistensi, dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.